Hai guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hacker. Film yang bergenre drama thriller ini dirilis pada tahun 2016 yang dibintangi oleh Kellen McAuliffe dan Lorraine Nicholson. Film ini mengisahkan seorang remaja yang bernama Alex. Ia mampu membobol sebuah bank besar dan ia semakin hebat setelah ia menemukan sebuah situs internet yang bernama Dark Web. Lalu ia bertemu dengan beberapa orang yang membuat ia semakin banyak koneksi dan teman untuk melancarkan aksinya tersebut. Yang membuat ia menjadi seorang hacker adalah saat ia sakit hati kepada sebuah bank yang memecat ibunya tanpa sebab. Dari itu Alex mulai mempunyai niat untuk balas dendam kepada bank tersebut. Film yang diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang berada di bandara, mereka yang baru pindah dari Ukraina ke Kanada untuk memulai kehidupan yang baru. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Alex. Setelah menjalani kehidupan di Kanada mereka masih kesulitan keuangan, yang membuat mereka terpaksa harus pindah lagi dari kota ke Ontario, London. Ayah Alex yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa bersenang-senang dan minum bersama teman-temannya. Alex yang masih kecil sudah tertarik dengan dunia internet, karena ia tidak mempunyai banyak teman di sana, jadi kesehariannya hanya bermain komputer milik ibunya. Setelah Alex mulai beranjak remaja, ia selalu berada di depan komputer. Alex sering berbicara dengan orang asing yang ia temukan di situs internet. Ia pun selalu mencari informasi dan pengetahuan dari internet yang tak terbatas. Ia sangat senang setelah mendapatkan gaji pertamanya. Setelah Alex beranjak dewasa, ia terus menguji kemampuannya dan mempelajari cara kerja dunia melalui berbagai situs untuk menambah pengetahuannya. Setelah itu Alex mendengar kedua orang tuanya sedang bertengkar, lantas ia pun langsung keluar rumah untuk pergi ke sebuah kafe. Saat Alex berada di kafe ia melihat berita tentang penyerangan hacker kepada situs cyber. Hacker yang bernama Dark Web tersebut dipimpin oleh hacker kelas atas yang bernama Z. Keesokan harinya Alex yang pulang ke rumah, ia melihat ibunya sedang menangis, lantas ia bertanya pada ibunya, apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ibunya menunjukkan sebuah surat di mana di surat tersebut tertulis jika ibunya sudah dipecat dari bank tempat ia bekerja. Ibunya sangat khawatir jika ia tidak bisa membayar bulanan rumah dan ia sangat takut jika rumahnya akan disita oleh pihak bank. Kemudian Alex mengambil tabungan yang ia miliki dan memberikan kepada ibunya, agar bisa membayar tagihan bank tersebut. Saat itu Alex sangat membenci bank yang telah memecat ibunya, karena ia harus mengorbankan tabungan yang ia sudah kumpulkan bertahun-tahun untuk masuk kuliah. Di situ Alex mempunyai niat untuk mengumpulkan uang lagi dari nol, kemudian Alex berpikir untuk masuk ke situs Dark Web yang menjadi perbincangan banyak orang. Saat Alex membuka situs tersebut, ternyata situs tersebut belum diblokir oleh pemerintah. Lalu Alex pun berhasil mendaftar di situs tersebut, namun Alex belum memiliki banyak akses untuk meningkatkan hasil dari situs Dark Web. Untuk meningkatkan situs Dark Web ia harus melewati beberapa persyaratan, dan Alex disuruh untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Alex diperintahkan untuk mencuri kartu kredit milik orang lain. Alex yang memulai aksinya pada seorang temannya yang sering membuli dia di sekolah. Lalu Alex membuat sebuah situs palsu yang akan ia gunakan untuk mendaftarkan kartu kredit milik orang lain. Ternyata teman sekolah Alex yang menjadi korban pertamanya, dan ia berhasil terpancing untuk menggunakan kartu kredit milik orang tuanya. Kemudian Alex berhasil membocorkan data kartu kredit milik temannya ke situs Dark Web, lalu Alex bertanya pada seorang anggota Dark Web, bagaimana cara menghasilkan uang. Lalu orang tersebut menyuruh Alex untuk menjual barang ilegal melalui paket. Alex pun diharuskan mendapatkan orang yang tepat, karena barang yang ia jual adalah barang dari pasar gelap. Jika barang yang ia jual berhasil terjual, maka Alex akan mendapatkan beberapa persen bagian. Lalu Alex pun berhasil menjual beberapa barang lainnya yang dikirimkan oleh anggota Dark Web melalui paket. Setelah itu Alex berhasil mendapatkan banyak uang untuk masuk kuliah dari hasil penjualan. Dan ia berpamitan pada orang tuanya jika ia akan kuliah di kota.
I wasn't sure if I'd made the right decision, but it was too. Alex yang sudah sampai ke kota, lantas ia menyewa apartemen yang lumayan mewah. My payment was late, and the university said I could only start. Lalu Alex mencoba membeli barang dengan harga yang sangat mahal yang nantinya akan dijual kembali di Chinatown. Saat Alex akan menjual barang-barangnya, di sana terlihat tidak ada satu orang pun yang ingin membelinya, meski Alex sudah menurunkan harga. Mr. Munchausen for now. Sure. Setelah itu Alex dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Sai. Sai memberi sebuah tawaran pada Alex jika ia berhasil menjual jam tangannya dengan harga $30.000, maka ia akan meminta bagian 30% dari hasil penjualannya. Lalu Alex pun setuju. Sai pun berhasil menjual jam tangan milik Alex dengan harga $35.000. Maka hal tersebut membuat Alex sangat penasaran dengan cara Sai menjual barang tersebut. Sai yang berjanji akan memberitahu Alex, jika ia akan memberitahu bagaimana cara dia mendapatkan barang-barang mahal itu. Kemudian mereka berdua bekerja sama untuk menjual barang-barang gelap kepada beberapa pelanggan. Lalu mereka berdua pun berhasil dan mendapatkan banyak uang. Alex yang tadinya mempunyai keinginan untuk kuliah, maka ia pun berpikir untuk tidak melanjutkan pendidikannya itu. Karena ia ingin terus berlanjut ke dunia hacker dan ingin mendapatkan lebih banyak uang lagi. Saat malam harinya, Sai mengajak Alex ke sebuah klub, lalu ia bertemu dengan seorang wanita. Lalu Sai memberikan sebuah kartu kredit milik bos Columbia dengan nominal saldo yang sangat besar. Sai dan Alex membuat kesepakatan untuk menggunakan kartu kredit tersebut hanya satu kali, dikarenakan terlalu beresiko. Pada malam harinya Sai dan Alex mulai menjalankan aksinya itu dengan mengambil uang di salah satu kartu kredit hasil curiannya itu. Lalu mereka merayakan keberhasilannya dengan pergi ke sebuah bar. Esok harinya Alex yang menemukan sebuah info jika bank yang telah memecat ibunya adalah salah satu bank yang mudah diretas. Alex pun berpikir untuk membalas rasa sakit hatinya pada bank tersebut. Keesokan harinya ia pun lantas mendatangi bank tersebut dengan ditemani oleh Sai. Alex yang menyamar sebagai nasabah bank, kemudian ia berbincang-bincang dengan salah satu customer service. Alex yang berpura-pura menjatuhkan pensil di meja, lalu kemudian Alex menancapkan sebuah flash disk yang sudah diisi dengan virus ke komputer customer service tersebut. Lalu komputer milik si customer service itu mulai error dan bermasalah. Maka Alex pun bergegas untuk pergi dan membuat sebuah alasan pada customer service itu. Saat Alex berjalan keluar bank, tiba-tiba para penjaga di sana menahan Alex untuk pergi. Sai yang melihat Alex dibawa oleh petugas, lantas ia pun menyusulnya. Lalu mereka berdua dibawa ke ruang keamanan dan bertemu dengan pria yang bernama Curtis. Lalu Sai diminta keluar dari ruangan tersebut. Curtis yang menanyakan tentang flash disk milik Alex, lantas Alex tidak mengakui, lalu Curtis mengancam Alex akan dilaporkan ke kantor polisi. Kemudian Alex mengatakan jika ia tidak mengambil apapun, melainkan hanya menguji tingkat keamanan bank tersebut. Kemudian Alex pun diperbolehkan pergi meski Curtis masih curiga pada Alex. Saat malam harinya Alex mendapatkan ucapan selamat dari para member situs dark web, karena ia berhasil melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dan ia mendapatkan like dari pemimpin situs dark web yang bernama Z. Lalu Alex mendapatkan pesan kencan dari seorang wanita dari situs tersebut. Kemudian ia bertemu dengan wanita itu dan berkenalan satu sama lain. Wanita tersebut bernama Kira, lalu mereka membuat kesepakatan untuk bergabung agar mendapatkan uang lebih banyak lagi. Kira pun menyetujui tawarannya. Setelah itu mereka berkumpul di apartemen Alex dan membeli sebuah alat pencetak kartu kredit. Lalu Sai memberikan alat untuk melacak informasi tentang kartu kredit untuk membuat duplikatnya. Setelah mereka pelajari semuanya, mereka pun berencana untuk memulai aksinya pada sebuah toko perhiasan. Sesampainya di sana mereka melakukan penyamaran dan mulai membeli barang-barang yang ada di sana, hingga membeli sebuah mobil sport dengan menggunakan kartu kredit. Kira yang mempunyai inisiatif untuk menjual barang curiannya sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Lantas hal tersebut membuat Sai mulai curiga pada Kira. Sai bertanya pada Kira, bagaimana kamu bisa menjual barang-barang itu dengan sangat cepat? Kira hanya menjawab jika ia hanya dibantu oleh pamannya.
Saat Kira menjual sebuah mobil sport, ia begitu terlihat mudah, dan di sana Kira terlihat tidak terlalu banyak bernegosiasi. Sai yang semakin curiga pada Kira, lantas ia bertanya pada Alex jika ia bisa menjual barang-barang sendiri, mengapa ia membutuhkan mereka berdua. Saat malam harinya Kira yang membujuk Alex untuk pindah ke Hong Kong, karena akan banyak peluang jika mereka pindah ke sana. Dan Kira berniat untuk meninggalkan Sai sendiri. Sai yang sedang tertidur ternyata mendengar percakapan mereka berdua. Namun Alex menolaknya jika ia harus pergi tanpa Sai, karena Sai adalah sahabat terbaiknya. Jadi ia tidak ingin meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya mereka semua melakukan transaksi penjualan barang yang lebih besar lagi. Sai yang merasa cemas dan curiga karena tidak mengetahui dengan siapa mereka bertransaksi. Kemudian Sai dan Alex mendekati Kira yang sedang bernegosiasi. Saat mereka akan melakukan kesepakatan lantas Sai dan Kira berdebat sehingga membuat pembeli tersebut marah dan membatalkan semua kesepakatannya. And let the adults deal with this. I will not back. I've got this fucking uncle. What are you taking her side? Whoa. Okay, look, we don't want any trouble. Get in that truck. You deal with anyone that we know. You have to be so up in his face. Saat malam harinya setelah mereka pulang ke apartemen, mereka melihat ada mobil polisi di depan apartemennya itu. Hal itu membuat mereka semakin takut dan cemas atas apa yang terjadi hari ini. Kemudian Alex mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu, lalu Sai menyarankan untuk pergi ke Hong Kong, karena ia merasa jika tempat itu sudah tidak aman lagi. Setelah mereka sampai ke Hong Kong, mereka semua menyewa apartemen yang sangat mewah. Setelah itu mereka mulai melakukan aksinya lagi, dan semua aksi mereka berjalan dengan lancar. Saat Alex dan Kira melanjutkan aksinya, lantas kartu kredit hasil curian mereka diketahui oleh pemilik toko. Sontak membuat mereka langsung kabur meninggalkan toko tersebut. Fake, and would warn the cashier to hold the card and call the. And the trouble with that is, money doesn't change. Saat malam harinya mereka sedang asik bermain komputer dan mencari pelanggan, lantas Sai mengatakan pada Alex dan Kira jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Lantas mereka pun berencana untuk pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahun Sai. Saat mereka berada di klub tersebut, Sai yang terlihat berkelahi dengan seorang laki-laki, maka kejadian tersebut membuat Alex dan Sai ditahan di kantor polisi. Beberapa saat kemudian mereka pun berhasil dibebaskan oleh Kira. Lalu Alex dan Sai pun bertanya pada Kira, bagaimana cara membebaskan mereka berdua. Kira hanya menjawab jika ia dibantu oleh pamannya. Keesokan harinya Kira berencana untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi tanpa harus menjual barang. Kira yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di mesin ATM, tiba-tiba Sai datang dan memberikan uang yang sangat banyak untuk permintaan maaf pada Alex. Lantas Alex bertanya, dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dan Sai menjawab jika ia mendapatkan dari sebuah kartu kredit yang memiliki saldo tidak terbatas. Alex yang sangat marah mendengar hal tersebut, karena mereka berdua sudah berjanji untuk tidak menggunakan kartu kredit tersebut. Alex yang sangat muak dengan tingkah laku Sai sehingga ia mengusir Sai untuk pergi dari apartemennya itu. Saat malam hari Alex dan Kira mulai menjalankan aksinya kembali untuk mencuri uang di setiap ATM. Di sana terlihat mereka berdua menarik uang dari mesin ATM yang ada di setiap kota itu. Mereka pun meninggalkan kartu nama yang bertuliskan dark web di setiap mesin ATM yang mereka datangi. Setelah melancarkan aksinya Alex dan Kira melihat berita tentang kerugian uang ATM yang sangat besar, lalu mereka berdua berdebat karena Kira ingin pergi dan menghilang dengan semua uangnya. Anywhere. Let's just go with this. Look, I'm sorry, but that's. Dan ia tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Alex yang tidak setuju terhadap pendapat Kira, lantaran ia masih ingin melakukan hal yang lebih besar lagi. Lalu Alex mendapatkan sebuah notifikasi dari komputer. Ternyata itu adalah Z yang menghubungi Alex untuk mengucapkan selamat karena telah sukses membobol ATM. Understand you. You're the one who said we needed to get Zed's attention. Lalu Alex mendapatkan panggilan telepon dari Z yang mengajaknya untuk bertemu. Keesokan harinya mereka berdua dipertemukan dengan Z, pemimpin dari situs dark web. Di sana terlihat Z mempunyai kulit yang sangat aneh,
Hal itu dikarenakan Z mempunyai penyakit kulit yang sangat langka, yang membuat ia harus duduk di kursi roda dan menggunakan tabung oksigen. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama, kemudian Alex menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan Z yang berikutnya. Lalu Z berkata jika mereka berdua berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, maka Z akan memberikan apapun yang mereka inginkan, asal mereka berdua berhasil untuk pekerjaannya kali ini. Tapi jika pekerjaan mereka berdua gagal, maka mereka berdua dan keluarganya pun akan dibunuh. Setelah mereka berdua keluar dari tempat Z, Alex yang mendapat panggilan telepon dari Sai. Sai yang mengatakan jika ia telah menyesal atas perbuatannya kemarin, dan meminta Alex untuk memaafkan dan mengizinkannya untuk kembali bergabung. Namun setelah itu Sai didatangi oleh dua orang dengan membawa senjata. Setelah Kira dan Alex sampai di apartemen, ia melihat beberapa barang yang telah jatuh. Lantas hal itu membuat mereka curiga. Alex yang menemukan Sai telah tewas di kamar mandi dengan kondisi kepala tertembak. Merasa situasi mulai tidak aman, Alex dan Kira pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Hong Kong dan pindah ke New York. Setelah berada di New York, Kira dan Alex mulai melakukan pekerjaannya dengan Z. Z memberitahu Alex jika ia sudah mempersiapkan beberapa orang untuk membantu Alex dan Kira melakukan pekerjaan. Setelah itu Alex dan Kira beserta tim dari Z, mulai bersiap-siap untuk melakukan serangan pada Direktur Bank Federal. Saat itu Kira ingin pergi dan tidak ingin melakukan hal itu, namun Alex berhasil membujuknya kembali. Saat Direktur Bank sedang berjalan masuk ke kantornya, tiba-tiba ia ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal. Alex dan tim dari Z langsung menyebar berita tentang kematian Direktur Bank Federal. Kemudian Z mengirimkan uang kepada Alex dan Kira karena telah berhasil melakukan pekerjaannya. Other positions, do it. Remember us. We need to get out of here. Di sisi lain terlihat beberapa orang sedang berburu di hutan yang ternyata orang tersebut adalah Direktur Bank Federal yang asli. Ternyata orang yang tertembak tadi adalah kelompok dari Z yang menyamar untuk menghancurkan pasar saham di seluruh dunia. Setelah Alex dan Kira berhasil melakukan pekerjaannya, mereka berdua pun berencana untuk meninggalkan New York. Lalu saat mereka berdua masuk ke dalam mobil, tiba-tiba muncul beberapa orang tidak dikenal. Kemudian mereka berdua diculik dan dibawa ke suatu tempat. Setelah Alex sadar dari pingsannya, ia berada di sebuah bangunan kosong, dan ia melihat komputernya telah dirusak oleh seseorang. Lalu Alex keluar dari tempat tersebut dan menaiki taksi, dan pergi menuju bandara, karena ia pernah berjanji pada Kira, jika ia akan bertemu kembali di Bangkok. Alex yang sudah sampai di Bangkok, lalu dia menuju ke suatu tempat di mana dia dan Kira pernah berjanji untuk bertemu di sana. Alex yang selalu menunggu kedatangan Kira, setiap hari ia menunggu di tempat tersebut, namun Kira tidak kunjung datang. Lalu Alex menelpon orang tuanya dan berniat untuk pulang ke rumah, karena Alex sudah merasa sangat putus asa. Keesokan harinya Alex yang mengunjungi sebuah warnet untuk mencari informasi tentang keberadaan Kira, dan di situ ia menggunakan kartu kredit curiannya yang sebelumnya pernah ia gunakan. Ketika Alex membuka situs dark web, ternyata situs tersebut sudah diblokir. Saat penjaga warnet menemukan bahwa kartu kredit yang digunakan Alex adalah hasil curian. Penjaga warnet yang mengetahui hal tersebut, lantas membuat ia langsung menelpon polisi. Saat itu Alex menemukan sebuah berita, bahwa Z dan kelompoknya sudah ditangkap oleh FBI. Lalu Alex melihat info tentang Kira yang ternyata ia sudah ditembak mati oleh polisi, karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Saat itu Alex tidak percaya dengan semua yang telah terjadi, lalu Alex mencoba membuka akun milik Kira, tiba-tiba si penjaga warnet memutuskan jaringan internetnya. Lalu para polisi datang untuk menangkap Alex, karena Alex sudah memalsukan data kartu kredit hasil curiannya. Kemudian Alex dimasukkan ke sebuah penjara yang ada di Bangkok. Alex yang masih tidak percaya atas kematian Kira, membuat ia terus memikirkan hal tersebut setiap harinya. Tapi Alex masih yakin jika Kira masih hidup. Setiap hari Alex menunggu seseorang yang akan membebaskan ia dari tempat itu. Namun tidak ada seorang pun yang datang untuk membebaskannya.
Dan Alex pun sadar jika hal yang telah ia lakukan sebelumnya adalah kesalahan yang merugikan banyak orang. Setelah 2 tahun di penjara, dan ia pun akhirnya dibebaskan. Saat Alex keluar dari gerbang penjara, ia melihat seorang wanita yang telah menunggunya di sana. Ternyata wanita tersebut adalah Kira dan selama ini ternyata ia masih hidup. Selama ini Kira adalah seorang narapidana yang diperintahkan oleh Curtis untuk mengetahui Alex lebih jauh, dan jika Kira berhasil mengungkap kelompok dark web maka ia akan dibebaskan. Kira adalah seorang hacker yang telah ditangkap karena telah melakukan kejahatan cyber. Dan ternyata berita yang mengabarkan jika Kira sudah tewas adalah kebohongan. Karena itu adalah sebuah berita yang dibuat Curtis, kepala keamanan bank, untuk menghilangkan jejak Kira, dan di sana juga dijelaskan jika orang yang selama ini Kira sebut paman, dan selalu membantunya adalah Curtis, si penjaga keamanan bank. Lalu Kira dan Alex pun pergi dari tempat itu. Dan film pun berakhir.